Ananda, pagi ini kita belajar pelajaran akidah akhlak. Nah, pelajaran akidah akhlak kita sudah masuk pembelajaran 11, yaitu halaman 115. Ananda, pada pembelajaran 11 yang berjudul berkata baik, berkata jujur, dan budaya antri. Ananda, di sini kalian bisa saksikan dan bisa perhatikan di gambar dalam buku ini ada 4 orang anak, ya. Itu ada Zahra namanya, tokohnya Zahra. Zahra selalu berkata baik, ya. Zahra juga selalu berkata jujur. Ia disukai oleh banyak orang karena perilakunya yang terpuji. Nah, Ananda, sudahkah kamu memiliki perilaku terpuji seperti perilaku yang dimiliki Zahra? Nah, ini adalah salah satu contoh anak yang soleha, ya, yang selalu berusaha berlaku baik, sopan, jujur, ya, serta perilaku yang terpuji. Ananda semua, kita perhatikan dalam buku Akidah Akhlak halaman 117, Ananda bisa lihat ada anak yang sedang mengobrol, ya, dengan duduk. Nah, itu adalah contoh salah satu sifat yang terpuji. Coba perhatikan. Nah, Ananda, sudahkah kamu bisa berkata baik dan jujur? Berkata baik dan jujur merupakan perilaku yang terpuji yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda, selain berkata baik dan jujur, kamu juga harus membiasakan berperilaku antri. Artinya antri tidak menyerobot, atau misalnya ketika kalian belanja di kantin. Nah, kalau kalian berada di barisan yang belakang, tidak boleh memotong langsung ke tengah atau ke depan. Nah, itulah, dan jadi Ananda tetap di belakang. Nah, itulah perilaku antri, ya. Begitu. Perilaku antri juga sebetulnya Ananda melatih diri kita untuk bersikap sabar dalam kehidupan sehari-hari Ananda. Nah, berkata baik dan jujur dalam kehidupan sehari-hari itu ya sangat disukai oleh Allah dan sangat disukai oleh banyak orang. Nah, dengan perilaku baik dan jujur Ananda, kita akan mempunyai banyak sahabat, banyak teman. Kenapa? Mereka merasa nyaman kepada kita. Nah, Ananda, sikap baik dan jujur, ya. Sekarang Ananda perhatikan, berkata baik itu apa artinya? Berkata baik adalah mengeluarkan kata-kata yang baik dan sopan atau santun. Misal contohnya berkata dengan lemah lembut, tidak dengan teriak-teriak, ya. Terus kalimat katanya yang bagus, yang enak dan sopan. Kemudian sedangkan berkata jujur artinya berkata dengan apa adanya Ananda, ya, tidak boleh dilebih-lebihkan dan juga tidak dikurang-kurangi, ya. Atau kata orang bilang overacting gitu. Itu namanya berkata tidak jujur. Nah, jujur, ya, adalah lawannya bohong, ya Ananda. Ananda, di sini ada sebuah cerita, ya. Saya baca persahabatan bunga dan melati. Kalian perhatikan pada halaman 118, bunga dan melati adalah 2 sahabat. Setiap hari mereka selalu bermain bersama.
Bunga selalu datang bermain ke rumah Melati. Melati senang karena Bunga bermain di rumahnya. Nah, Ananda pada suatu hari Melati menemukan uang di rumah. Nah, Melati bertanya dengan sopan pada setiap orang yang ada di rumah, uang siapa ini yang punya, ya? Nah, milik siapa uang ini yang Melati temukan? Nah, tidak ada satupun rupanya yang memiliki uang itu. Akhirnya Melati menjadi bingung, ya. Melati kemudian menyimpan uang itu. Nah, kemudian di sekolah Bunga sedang melamun. Melati bertanya, "Apa yang Bunga pikirkan?" Bunga kemudian menceritakan bahwa uang belanjaan ibunya hilang. Oh, Bunga, karena ternyata Bunga lupa meletakkannya. Nah, jumlah uangnya sama ternyata dengan yang Melati temukan, ya. Akhirnya Melati mengatakan pada Bunga, dia telah menemukan uang yang belum diketahui siapa pemiliknya. Nah, kemudian akhirnya Bunga baru ingat uangnya dia taruh di saku. Nah, ketika sedang bermain di rumah Melati, akhirnya Melati uangnya diletakkan Bunga di saku. Ternyata uangnya Bunga terjatuh ketika dia bermain di rumah Melati. Akhirnya Melati mengembalikan uang yang dia temukan tanpa mengurangi atau menambahnya. Bunga senang uang ibunya ketemu. Melati dan Bunga anak-anak yang baik dan jujur. Mereka berkata baik dan berkata sesuai dengan kenyataan. Contohnya Nanda. Nah, tidak juga dilebih-lebihkan maupun dikurangi. Aduh, senangnya menjadi anak yang jujur dan soleha. Nah, Ananda sebagai anak yang muslim, kamu harus berkata baik dan jujur seperti cerita di atas, ya. Nah, kamu tidak boleh berkata kotor dan berbohong, karena Allah sangat menyukai orang yang berkata baik dan jujur. Hikmah berkata baik dan jujur adalah sebagai berikut. 1. Memiliki banyak teman. Kemudian 2. Disenangi dan dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, hidup menjadi rukun dan harmonis. Dan Allah sangat menyukai anak-anak yang berkata jujur dan sopan. Nah, Ananda, di bawahnya di halaman 119 ada tugas yang kalian bisa kerjakan, yaitu 1, 2, ya. Kalian bisa kerjakan ayo berlatih dan jawablah beberapa pertanyaan berikut dengan benar. Nah, pertanyaannya cuma ada 2. Oke, Ananda, silahkan menyimak video ini, silahkan mengerjakan tugasnya. Seperti biasa ditulis di buku tulis soal dan jawabannya. Baiklah Ananda, kita akhiri dengan melapaskan napas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.